Permisi. Mari. Selamat pagi. Pagi kak. Kak, ada sibuk-sibuk kok kak? Tidak nih kak, ada duduk nonton kak. Mari. Tidak sibuk ya kak? Tidak kak, ada. Hari ini kak tidak di kampus. Tidak nih, ada kerja tugas aku mau kirim sa. Oh iya kak, tapi kak ini tidak sibuk ya kak ya? Iya kak. Boleh curhat ya kak? Boleh kak. Kak, saya ada curhat tentang masalah pribadi saya. Saya pacaran itu sudah masuk 1 tahun kak. Pacar saya itu, kami pacaran itu mungkin LDR kak, pacaran jarak jauh, dia di Jakarta, mungkin saya di sini di Kupang. Tapi ketika saya ngomong-ngomong lewat medsos atau media sosial itu kak, kalau saya omong yang baik tentang ibadah itu, dia kak, dia jujur sekali kak, pacar saya jujur sekali. Tapi saya berpikir begini, dia kenapa dia tidak mau ibadah, kenapa dia tidak mau berdoa. Saya mengajarkan tentang Alkitab, karena dia tidak mau, ada tolak terus. Tapi bagaimana caranya ya kak supaya saya bisa rubah pacar saya supaya sama dengan saya untuk melayani Tuhan ya kak? Kalau saya dia pribadi sendiri, dia tolak, dia yang dia cari lain supaya lupakan itu begitu, sengaja bikin ini dan itu. Tapi gimana caranya ya kak? Jadi begini kak. Jadi artinya kakak sudah kasih dia motivasi untuk mau melayani Tuhan, tapi dia tidak mau ya. Jadi begini kak, memilih pasangan hidup itu tergantung kita punya pribadi masing-masing. Tetapi apa yang kakak sudah buat itu memang benar. Kakak sudah coba untuk kasih tahu dia, tetapi itu adalah tugas kakak. Untuk kakak harus bisa bilang ke dia kalau ini perlu untuk beribadah dan segalanya. Di dalam firman Tuhan itu diminta, firman Tuhan pun berkata bahwa kita harus memilih pasangan hidup kita itu harus sepadan. Nah, kenapa ya saya bilang harus sepadan? Karena pada masa-masa sekarang ini sulit sekali untuk orang mau pergi membawa diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga terkadang dalam pribadi kita dalam memilih pasangan hidup kita pun demikian. Nah, jadi memilih pasangan hidup kita ini pun sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Tuhan mau untuk kita sebagai pemuda-pemudi mau untuk memilih pasangan hidup kita juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kalau tidak sepadan, tidak seiman, bagaimana hidup kita ke depan? Apalagi kita ini orang Kristen. Jadi perlu sekali untuk kita memilih pasangan hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, karena di dalam Alkitab sendiri mengatakan seperti itu. Kita perlu sekali untuk memilih pasangan hidup kita itu harus sepadan, harus sama-sama mau untuk melayani Tuhan. Jadi itu tugas kakak, tugas semua kita semua untuk saling mengingatkan, saling menegur, saling menopang, sehingga pasangan hidup kita ke depan itu dia bukan kita saja yang mau melayani Tuhan, tetapi kita mau sama-sama bergandeng tangan untuk pergi untuk melayani Tuhan. Jadi kakak tidak usah berpikir yang lain-lain. Tugas kakak adalah kakak harus berdoa. Kakak berdoa buat dia. Pokoknya kakak terus memotivasi dia, membangun dia untuk bagaimana. Kalau memang dia tidak mau, tugas kakak untuk berdoa, karena hidup kita ini harus sama-sama mau untuk melayani Tuhan. Kalau kita mau memilih pasangan hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah, berarti Allah mau untuk kita sama-sama mau memuji memuliakan akan dia. Jadi di dalam kehidupan kita ini, setiap orang yang memilih pasangan hidup ini mereka tahu mana yang terbaik, tetapi kadang mereka tidak melibatkan Tuhan. Mereka mengabaikan, mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Tapi bersyukur karena kakak punya komitmen untuk kakak mau untuk kakak punya pasangan hidup pun demikian. Kakak mau untuk dia juga mau melayani Tuhan, sehingga kakak berbuat demikian. Jadi ini hari kakak datang, kakak sudah curhat, kakak pengisi hati. Jadi saya hanya mau kasih tahu di kakak, tugas kakak adalah berdoa. Kakak terus memotivasi dia, sekalipun dia cuek, sekalipun kakak berita kasih tahu dia tentang berita keselamatan, tetapi dia tolak, itu tugas kakak. Kakak terus mendorong, memotivasi, tapi yang paling utama adalah kakak harus berdoa.
berdoa kepada kasih di dia, sebelum kakak kasih motivasi di dia, sebelum kakak chat dengan dia, kakak harus doa terlebih dahulu supaya hubungan yang kakak dan kakak Nyong bangun ini terus berjalan di dalam hubungan Tuhan. Jadi tugas kakak adalah berdoa sekalipun begini, jangan sudah begini jadi kakak putus asa, saya harus cari lain, jangan. Kakak terus berdoa supaya karena mungkin karena jaraknya terlalu jauh sehingga terjadi demikian, tetapi itu jarak itu tidak menjadi penghalang. Tetapi tugas kakak adalah tetap berdoa supaya dia terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Kalau memang dia mau benar-benar untuk mau ada untuk memuji Tuhan, pasti semua yang kakak lakukan itu tidak sia-sia. Nah, itu pun harus kakak lakukan, dan juga ada waktu-waktu tepat untuk kakak duduk sendiri dan kakak saat teduh serahkan semua pergumulan kakak tentang pasangan hidup kakak. Kakak jangan khawatir, kakak yakin Tuhan pasti akan lakukan segala sesuatu, seluruh perkara hidup kakak, pergumulan kakak yang selama ini pasti Tuhan akan sediakan. Masih ada apa-apa? Jadi seandainya kalau misalnya saya berdoa Kak, tapi saya ajak dia berdoa, kadang-kadang dia tolak Kak. Bagaimana caranya supaya, apalagi LDR yang sekarang ini kan kita tidak tahu dia buat apa di sana, jangan sampai dia cari lain, jangan sampai dia ini apa namanya istilahnya Kak sering begitu, jadi saya lagi di sini. Apa? Itu yang sudah kakak bilang tadi, kakak takut jangan sampai jauh dia selingkuh atau kakak ajak doa dia tidak mau, ya itu namanya itu pikiran manusia. Memang kita berpikir bahwa karena kita terpisah oleh jarak, tapi coba kakak, kalau memang kakak ajak dia doa dia tidak mau, mungkin kakak bisa bersaat teduh sejenak, atau mungkin jam-jam 12 begitu kakak bangun untuk mungkin kalau siang-siang di rumah terlalu banyak orang, terlalu lucu, ya tengah-tengah malam kakak bangun dan kakak doa pelan-pelan. Satu hal yang kakak berpikir bahwa Tuhan itu, kita memang merasa jauh dengan orang-orang yang kita sayang, tetapi Tuhan itu ada selalu bersama-sama dengan kita. Coba kakak curhat, kakak punya isi hati, saya cuma bisa kasih motivasi, bisa kasih jalan keluar di kakak, tapi yang untuk mengatasi seluruh pergumulan masalah hidup kakak itu hanya Tuhan sendiri. Saya serahkan semua di Tuhan, dan Tuhan anggap saya, Tuhan itu teman curhat di kakak, bilang ke dia bahwa saya seperti ini. Intinya satu kakak jangan pernah berpikir untuk saling menyalahkan, atau kakak berpikir karena jarak jadi saya harus tidak berjalan. Kakak tetap pada komitmen mau membangun hubungan ini di dalam Tuhan. Tugas kakak, kalau memang kakak ajak dia doa dia tidak mau, tidak usah paksa dia, nanti Tuhan pelan-pelan akan menyerahkan hidupnya. Jadi kakak doa khusus dengan dia untuk dia bisa berubah, karena perubahan itu butuh waktu. Jadi pokoknya tugas kakak berdoa saja. Kalau memang dia tidak mau ajak doa, dia tidak mau, kakak ambil waktu sejenak untuk kakak duduk dan kakak doa sendiri biar dia bisa berubah secepat mungkin. Nah itu saja bapak. Terima kasih banyak Kak. Nah sama-sama kakak. Jadi sebelum kakak kembali, nanti kita masuk ke berdoa untuk berdoa supaya semua rencana kakak ke depan boleh Tuhan yang menjawab semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Kak, ini sebelum kakak berdoa Kak, saya izin dulu di kamar mandi. Sikat. Ya. Ini kok Kak yang bilang di dalam mes apa Kak? Ya ini. Jadi kak, sebelum kita berdoa kita baca satu ayat firman Tuhan dulu ya Kak. Ini Alkitab. Kakak bisa buka di dalam Yesaya 58 ayat 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Nah, nanti saya baca ya Kak. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku.
Jadi intinya bahwa apa yang kita rencanakan ini semuanya itu Tuhan yang tentukan. Semua macam rencana kita seperti apapun ke depan, semuanya itu Tuhan yang tentukan. Kalau kita rencana sebesar apapun rencana kita, kalau Tuhan tidak setuju atau Tuhan tidak mengakui dengan semua rencana kita, ya gagal. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap rencana yang kakak rencanakan saat ini, setiap apa yang sudah kakak gumuli saat ini, itu semua Tuhan akan kabulkan. Intinya kakak mau benar-benar betul-betul serahkan kakak pun hidup, kakak pun pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan menyiapkan yang terbaik buat kakak. Jadi kebenaran firman Tuhan yang sudah datang kepada kita, yang sudah saya bacakan tadi dan yang saya sudah jelaskan, bahwa di sini sangat jelas bahwa sebab rancangan Tuhan ini bukanlah rancangan Tuhan ini bukan rancangan kita manusia ini penuh kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan itu penuh damai sejahtera. Jadi rancangan yang penuh dengan damai, rancangan yang penuh sukacita. Jadi kakak jangan takut, kakak jangan bimbang, kakak serahkan kakak pergumulan hidup, terkhususnya untuk pendamping hidup yang kakak gumuli. Tuhan pasti akan menyiapkan yang terbaik buat kakak. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Segala puji syukur kembali kami berikan kepada Engkau untuk memelihara kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hari ini hamba didatangi oleh saudara hamba yang ada di tempat ini. Tuhan, dia datang dengan seluruh pergumulan hidupnya. Tuhan, hamba ini bukan orang yang suci, hamba ini bukan orang yang benar Tuhan, tetapi hamba ini pun orang berdosa. Tuhan, untuk itu hamba menyerahkan seluruh pergumulan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau mari ampuni setiap dosa dan kesalahan hamba Tuhan. Hamba sudah memberikan sedikit gambaran yang hamba tahu Tuhan, apa yang hamba sudah memberikan dia motivasi Tuhan, namun ini hamba sebagai manusia Tuhan belum benar, belum jelas untuk itu. Hamba minta Tuhan, tolong Engkau mari melihat setiap pergumulan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tolong hamba-Mu Tuhan dalam setiap pergumulannya untuk pasangan hidupnya yang saat ini Tuhan, yang tidak mau keras kepala, yang tidak mau untuk datang memuji memuliakan Tuhan. Tuhan tolong jamah dia Tuhan, biarlah hamba-Mu juga bisa datang untuk duduk, untuk memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan, sekalipun mereka harus tinggal jarak yang berbeda Tuhan, jarak jauh Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan Engkau selalu hadir untuk mempersatukan mereka pada masa hari-hari yang akan datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa sudah selesai dan cerita Tuhan, sekarang tiba saatnya untuk Tuhan ambil alih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini Tuhan. Tolong Engkau mari pimpin sertai saudara hamba-Mu yang akan kembali dan hamba-Mu yang akan tinggal Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab kami Engkau berkati. Ini yang menjadi doa hamba, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, baik Kak, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Nanti kakak pulang, kalau ada hal-hal, kalau ada kendala, kakak bisa kembali datang untuk kita bisa bercerita lagi Kak. Oke Kak, terima kasih banyak Kak. Tuhan berkati. Kakak, Kakak hati-hati. ya.